Tahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin pemerintahan dan ekonomi Indonesia pada periode keduanya ini. Sejumlah tantangan terus dilewati mulai dari pandemi COVID-19 hingga ancaman inflasi karena risiko geopolitik. Di awal periode kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dengan tumbuh di atas 5%. Namun demikian, tantangan mulai muncul pada tahun 2022 saat pandemi COVID-19 menyerang. Ekonomi Indonesia bahkan sempat amblas hingga 2% lebih, hingga akhirnya berhasil bangkit tumbuh di atas 5% hingga kuartal kedua 2022. Dampak pandemi COVID-19 juga mulai terasa kepada jumlah penduduk miskin di Indonesia yang juga kian bertambah. Puncaknya, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia tembus 27,55 juta orang dan mulai berhasil diturunkan lagi secara bertahap ke angka 26 juta pada Maret 2022. Tingkat pengangguran di Indonesia juga ikut bertambah imbas dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan beberapa perusahaan karena terhantam COVID-19. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Indonesia tembus 9,7 juta atau naik dari tahun 2019 yang hanya 7 juta. Namun, seiring pemulihan ekonomi dan pembukaan kembali lapangan kerja, jumlah pengangguran pada Februari 2022 turun menjadi 8,4 juta. Tantangan baru muncul di tingkat inflasi atau lonjakan indeks harga konsumen, di mana usai daya beli dihantam karena COVID-19 yang membuat inflasi tahunan ada di bawah 2%. Terbaru, inflasi mulai melonjak karena adanya geopolitik dan lonjakan harga energi di berbagai belahan dunia. Kondisi ini membuat pemerintah juga harus menaikkan harga BBM bersubsidi belum lama ini. Di tengah lonjakan harga energi dan komoditas, Indonesia justru mendapatkan berkah sebagai eksportir komoditas mentah, di mana lonjakan harga komoditas membuat surplus neraca perdagangan Indonesia semakin besar. Bahkan pada September 2022, surplus neraca dagang Indonesia mencapai 39,8 miliar dolar Amerika Serikat.